Selamat malam, selamat datang, selamat belajar di mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendevelop service product dan brands, ya. Oke, agenda pelajaran kita dibagi menjadi 3 poin penting, yaitu product definition, kemudian nanti kita akan membahas flower of service, lalu branding service firms, ya. Kita mulai saja. Ya, produk. Apa itu produk? Ya, mungkin kalian sudah pernah belajar ketika di mata kuliah manajemen pemasaran dan juga manajemen operasional, ya. Produk itu ya bisa terdiri dari barang, bisa terdiri dari jasa atau layanan. Apa itu barang, ya? Apa itu jasa? Ya, tentu kalian sudah lebih familiar di mata kuliah yang sebelumnya yang pernah kalian ambil. Tapi di sini Bapak coba kembali mengingatkan kalian apa yang dimaksud dengan produk, barang, dan jasa. Produk merupakan segala hal yang dapat ditawarkan kepada pasar agar mendapatkan perhatian dan memberi ketertarikan untuk dibeli, diminta, dan juga dikonsumsi, sehingga bisa memuaskan kebutuhan. Ya, jadi produk itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada calon konsumen untuk dibeli, diminta, dan dikonsumsi nantinya. Produk dapat terdiri dari jasa maupun juga barang, ya. Barang, ya menurut para ahli, saya hanya kutip satu saja dari sini ya. Menurut Fendi Ciptono, ya, barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, dapat disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Ya jelas ya, di sini kata kuncinya ada fisiknya. Dalam bahasa Inggris disebut tangible. Sementara kalau jasa, menurut Jaslim Saludin, yang merupakan sorry, merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, ya, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Jelas ya, yang satu bersifat fisik atau tangible, yang satu bersifat tidak fisik atau non tangible atau intangible, ya, gitu. Yang satu dapat disimpan, yang satu tidak dapat disimpan. Oke. Nah, apa itu yang dimaksud dengan service produk atau produk layanan? Nah, produk layanan atau produk jasa terdiri dari semua elemen kinerja jasa, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang intinya di sini adalah produk layanan itu semua elemen ya yang memberikan nilai, menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, produk layanan atau produk jasa pada dasarnya dalam pendesainannya terdiri dari 3 konsep dasar atau 3 komponen. Yang pertama adalah produk inti atau core products. Yang kedua adalah layanan pelengkap, supplementary services. Yang ketiga itu proses pengiriman atau delivery process. Kita lihat satu persatu ya. Core products ya. Core products itu pada intinya merupakan hal yang paling dasar atau fundamentally yang dikonsumsi atau yang dibeli oleh konsumen. Kita ambil contoh di sini ketika kita menginap di hotel, hal yang paling dasar yang pada intinya yang dikonsumsi oleh konsumen adalah akomodasinya, dan kemudian juga keamanannya. Kalau misalkan kita berbicara industri paket pengiriman barang, yang dikonsumsi oleh konsumen pada dasarnya adalah barang dapat terkirim ya dengan aman dan kemudian barang dapat terkirim dengan tidak terlambat gitu ya. Jadi jelas ya yang menjadi core products dari sebuah service atau sebuah jasa adalah inti dari produk atau layanan tersebut atau jasa tersebut. Jadi dengan kata lain, ya, core products merupakan central component supplying the principal benefits and solutions that customer seeks. Intinya adalah core product atau inti produk itu adalah
manfaat atau keuntungan dan solusi yang biasanya konsumen cari dari jasa atau layanan yang kita tawarkan. Kalau kita bicara hotel, tentu akomodasinya. Kalau kita bicara paket pengiriman, tentu ya pengiriman tepat waktu dan tidak ada hambatan, tidak ada produk yang rusak, gitu ya. Nah, supplementary service, apa yang dimaksud dengan supplementary service? Nah, supplementary service ini lebih ke arah yang menjadi pelengkap ya, ketika suatu produk inti atau core products ditawarkan kepada konsumen, tentu ada suplemen atau yang menjadi pelengkap terhadap produk tersebut. Nah, SS atau supplementary services itu memainkan peranan penting yang bisa menjadi pembeda antara suatu toko atau suatu layanan dengan layanan yang lain. Supplementary service ini dapat kita lihat contohnya ketika di suatu coffee shop. Ketika ada coffee shop, ya coffee shop A, coffee shop B, orang akan memilih ke coffee shop yang memiliki supplementary service yang lebih baik, yang lebih unggul, gitu ya. Sehingga dia lebih memilih, misalkan contohnya pergi ke coffee shop B karena di sana supplementary service-nya lebih unggul dibandingkan coffee shop A, gitu. Kemudian delivery process. Delivery process itu merupakan the processes used to deliver both the core product and each of the supplementary service. Maksudnya di sini adalah bagaimana pemberian layanan-layanan tersebut disampaikan kepada konsumen. Nah, di dalam mendesain service atau layanan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam delivery proses ini, yang pertama adalah ya kita lihat how the different service components are delivered. Bagaimana ketiga komponen yang sebelumnya tadi, core products, kemudian supplementary service, kemudian delivery process, itu diberikan atau ditawarkan ke customer. Yang kedua, the nature of the customer's role in this process. Bagaimana peranan dari pelanggan kita di dalam proses tersebut. Yang ketiga, how long delivery lasts. Berapa lama pengiriman tersebut diberikan atau berlangsung. Yang keempat itu di prescribe level and style of service to be offered. Bagaimana tingkat dan gaya dari pelayanan yang diberikan. Ya, jadi 4 hal ini harus diperkenalkan atau harus menjadi concern dalam mendesain service. Ini contohnya ya. Core service, service supplementary. Sebagai contoh di sini yang dalam lingkaran merah merupakan core service. Itu mencakup scheduling, nature of process, service level, customer role. Sebagai contoh di sini core service-nya ada scheduling. Misalkan kita melakukan pemesanan terhadap kamar hotel, ya. Scheduling yang dimaksud ini adalah berapa lama kita dapat menggunakan kamar hotel tersebut sampai pada masa berakhirnya pemesanan. Nature of process, ya. Bagaimana proses-proses yang berlangsung di dalam pemesanan, ya. Customer role. Customer role ini bisa dari sisi pelanggannya, bisa dari sisi penyedia jasa. Misalkan seorang yang menginap di kamar hotel, apa yang menjadi peranan dia? Peranan dia yaitu sebagai customer. Dia dapat memiliki hak-hak apa saja. Misalkan ketika dia menginap di hotel, dia dapat menikmati layanan kolam renang, dapat menikmati layanan restoran, ya. Demikian pula sebaliknya dari sisi penyedia jasa, ya. Kalau misalkan dari sisi SDM-nya, apa yang menjadi peranan pegawai hotel? Misalkan orang yang datang membersihkan kamar atau room service, ya. Atau misalkan orang yang datang kalau misalkan ada sesuatu emergency. Kalau misalkan ada lampu yang rusak dan sebagainya dan sebagainya. Lalu service level itu bagaimana tingkat layanan itu disajikan atau diberikan. Misalkan dalam melakukan pemesanan, ya layanannya bagaimana diberikan? Apakah masih secara manual, yaitu dengan melakukan telepon, atau dapat dilakukan dengan
pemesanan melalui gadget atau tablet atau komputer. Ya. Dan itulah merupakan core product atau core delivery proses. Kemudian yang menjadi supplementary-nya yaitu misalkan parking, check-in, check-out, porter, meal, pay TV, room service, use wifi, dan sebagainya. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika ada 2 coffee shop, ya, ketika orang memilih pergi ke coffee shop B, itu tandanya bahwa coffee shop B itu memiliki supplementary service yang lebih unggul dibandingkan pelanggannya. Itu ya. Kalau misalkan kita bicara hotel ya, kalau misalkan supplementary service-nya adalah cara pemesanannya, kemudian parkingnya apakah luas, kemudian check-in check-out-nya ya, apakah cukup lebih lama, porter ya, bagaimana jasa pelayanan kalau misalkan kita punya banyak barang, bagaimana mereka membantu kita dalam membawa barang kita. Gitu. Ya, jelas ya. Oke. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah the flower of service. Apa yang dimaksud dengan the flower of service? The flower of service consists of the core service and a range of supplementary service. Jadi flower service ini pada dasarnya merupakan gabungan dari core service atau layanan inti dan juga layanan pendukung atau supplementary service. Nah, ada dua yang menjadi bagian dari layanan pendukung. Yang pertama yaitu facilitating, yang kedua itu enhancing. Facilitating itu ya maksudnya adalah either needed for service delivery, baik yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan, or help in the use of the core product, atau bantuan yang dapat digunakan terhadap produk inti. Yang kedua yaitu enhancing. Enhancing adalah add extra value and appeal for the customer. Apa artinya? Artinya adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan yang memberikan daya tarik kepada pelanggan. Inilah yang dimaksud dengan enhancing. Coba kita lihat satu persatu, apa-apa saja yang merupakan bagian dari facilitating dan apa-apa saja menjadi bagian dari enhancing. Oke, nah ini ambil contoh ya. Consultation and hospitality can be very important supplementary services in a healthcare context ya. Jasa konsultasi dan keramah tamahan menjadi sangat penting di dalam supplementary service dalam industri healthcare ya. Gitu. Misalkan di sini kita bagi dua ya, facilitating service itu mencakup layanan informasi, kemudian order taking, kemudian billing dan payment. Sementara untuk enhancing services terdiri dari consultation, hospitality, safekeeping, dan exception. Kita coba lihat satu persatu ya. Oke, nah ini ya flower of service ya, flower of service ada information, ada consultation, ada order taking, hospitality, safekeeping, exceptions, billing, and payment ya. Facilitating supplementary elements itu yang merah, enhancing supplementary elements itu yang hitam. Facilitating supplementary service pertama itu information ya. Apa yang maksud dengan information? Ya, information itu adalah to obtain value from any good or service customers need relevant information. Ya, to obtain full value from any good or service customers need relevant information. Apa artinya? Ya, artinya dalam memperoleh sesuatu yang berharga terkait produk ataupun barang atau layanan, customer itu membutuhkan informasi yang relevan. Ya, informasi yang relevan. Misalkan apa? Misalkan harganya, kemudian direction to service site. Kalau misalkan dia pergi ke dalam suatu lokasi hiburan, ya. Kemudian reminders, apa itu menjadi pengingat. Kemudian warnings, apakah ada peringatan-peringatan ketika menggunakan jasa atau layanan, dan seterusnya ya. Kita lihat di sini ya. Oke, kenapa informasi ini penting bagi customer?
ya. Di sini katanya new customers are especially information hungry. Nah, ini terlebih kepada ya konsumen yang baru. Mereka biasanya selalu ingin cari tahu informasi yang relevan terhadap jasa yang ingin mereka konsumsi. Misalkan contohnya kita ingin traveling dengan menggunakan pesawat X ya, atau kita ingin traveling ke suatu lokasi wisata dengan menginap di suatu hotel. Ya, tentu dia akan cari tahu informasi yang sejelas-jelasnya melalui testimoni-testimoni yang ada di internet. Bisa itu melalui TripAdvisor, bisa itu melalui tiket.com, bisa itu melalui Traveloka ya, karena biasanya di situ konsumen-konsumen biasanya memberikan testimoninya. Lalu companies should make sure the information they provide is both timely and accurate. Ya, artinya perusahaan harus bisa memberikan informasi dengan tepat waktu dan akurat, bukan yang informasi yang bohongan gitu ya. Oke, traditional ways of providing information include using company website. Ya, artinya biasanya perusahaan juga memberikan layanan informasi itu melalui website, melalui mobile aplikasi, kemudian melalui frontline employees, melalui simbol, melalui media cetak, brosur, dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini penting ya untuk selalu disiapkan oleh perusahaan. Karena dari tools-tools inilah konsumen itu mendapatkan informasi dari jasa atau produk yang ingin konsumsi. Information can also be provided through videos and software-driven tutorials. Ya, ini salah satu yang menjadi trending belakangan ini adalah orang kecenderungannya lebih suka menonton video ketimbang membaca. Artinya ketika kita sebagai penyedia jasa, kita coba bikin video-video yang berisi kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Ya, itu dikemas dengan semenarik mungkin ya sehingga orang tertarik untuk datang dan mengkonsumsi jasa kita. Misalkan kita sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, ya tentu kita harus bisa banyak membuat video-video tentang bagaimana keramahan pelayanan di hotel kita, kebersihan hotel kita, ya. Kemudian bagaimana customer itu dapat dilayani dengan baik sehingga mereka betul-betul merasa nyaman tinggal di hotel, gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Yang kedua yaitu order taking. Order taking ini adalah ketika once customers are ready to buy, a key supplementary element comes into play, yaitu order taking. Ketika customer itu sudah siap untuk membeli, supplementary element atau elemen pendukung yang datang berikutnya adalah order taking. Artinya membuat pemesanan atau order taking. Nah, pembuatan pemesanan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu misalkan dengan aplikasi. Nah, ini sangat sering sekarang ya muncul ya. Aplikasi dengan form, baik itu melalui website, melalui kertas, bahkan sekarang itu melalui aplikasi smartphone, Android. Order entry ya misalkan dengan datang langsung atau misalkan dengan menelpon ya, kirim email. Kemudian reservation, pemesanan ya. Biasanya untuk ruangan, meeting, untuk kendaraan, untuk kendaraan, kemudian untuk bikin appointment. Nah, order taking ya atau order entry, the process of order taking should be polite, fast ya. Jadi proses pemesanan ini harus diladeni dengan sopan, dengan cepat dan dengan akurat ya sehingga tidak membuang-buang waktu bagi konsumen. Sekarang pemesanan itu dapat dilakukan dengan teknologi seperti tadi saya sampaikan. Kemudian ya contohnya di sini adalah bank, insurance, biasanya mereka ya membutuhkan adanya proses application ya, aplikasi untuk diisi gitu. Billing ya, billing itu pembayaran ya. Billing is common to almost all services. Ya hampir semua pelayanan ya ada pembayaran gitu ya. Bagaimana pembayaran ini dikenakan atau di charge kepada customer ya. Kita lihat di sini billing itu
cara pemberiannya kepada customer dapat berupa periodic statement of account activity, nanti secara periodik, atau bisa langsung berupa invoice ya, atau bisa berupa verbal statement ya, atau bisa berupa self billing, atau bisa berupa machine display. Nanti kita lihat contohnya yang seperti apa, machine display of amount due. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi berupa mesin kios ya, di mana kita bisa langsung melakukan pembayaran atau kita bisa terlebih dahulu melihat tagihan yang ada gitu ya, sehingga kita bisa langsung melakukan pembayaran dengan tokens atau misalkan dengan kartu atau apapun itu yang lebih ke arah self-service payment. Tuh. Oke, selanjutnya payment yaitu pembayaran ya. In most cases, a bill requires the customer to take action on payment, and such actions may be very slow in coming. Ya, kadang pembayaran itu bisa lambat karena apa? Karena penyedia jasa juga cukup lambat dalam mengatakan sejumlah payment yang harus dibayarkan oleh customer. Oke, a variety of payment option exists. Nah, oleh karena itu bermunculanlah berbagai macam cara pembayaran. Seperti tadi yang kita lihat barusan contohnya itu self-service payment. Ya, kita bisa melakukan pembayaran dengan kartu, kemudian dengan electronic transfer, ya, kartu kredit dan sebagainya. Atau bisa melakukan dengan direct payment, atau misalkan kita datang bayar cash, ya, atau misalkan dengan automatic deduction, ya, dipotong langsung ya dari buku tabungan kita. Oke, self-service payment system, for instance, require insertions of coins, banknotes, tokens, card, and machine. Ya, pembayaran sistem ya mandiri atau self-service, artinya kita bisa lakukan sendiri, biasanya menggunakan koin, dengan token, bisa dengan kartu, gitu ya. Oke, nah most payment still takes the form of cash. Ya, masih cukup banyak ya pembayaran dalam industri jasa itu menggunakan sistem cash atau juga dengan credit card. Akan tetapi di beberapa negara seperti di China, Korea itu umumnya sudah menggunakan e-payment. Bahkan di Indonesia juga ya, itu sedang menuju ke arah sana. Oke, sorry. Lanjut ya. Lalu enhancing supplementary services. Kita lihat apa yang menjadi elemen-elemennya. Yang pertama itu consultation. Consultations yaitu involves a dialogue to probe for customers' requirements and then develop a tailored solution. And its plus, consultation consists for advice from a knowledgeable service person. Ya, artinya konsultasi ini adalah kita memberikan layanan bagaimana supaya konsumen kita itu bisa merasa nyaman berkonsultasi dengan kita ketika dia ingin mengkonsumsi jasa yang akan dia konsumsi. Ya, nah consultation ini bisa berupa customized advice ya, bisa berupa nasihat-nasihat, bisa berupa personal counseling ya, bisa berupa training atau tutoring dalam penggunaan produk, bisa berupa management or technical consulting gitu ya. Nah, misalkan ini ya seorang auditor ya, perusahaan auditing ya, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut selain hanya melakukan auditing, tentu dia juga harus mampu untuk melakukan konsultasi ya dengan kliennya supaya kliennya itu selain hanya menggunakan jasa kemampuan skill auditingnya tapi juga memanfaatkan jasa komunikasi dalam konsultasinya. Selanjutnya adalah elemen hospitality. Hospitality ini artinya keramah tamahan. Hospitality related services should ideally reflect pleasure of meeting new customers and greeting old ones when they return. Maksudnya adalah keramah tamahan yang kita berikan terhadap customer yang baru ya, dan juga customer yang lama yang mereka memutuskan untuk datang kembali ke kita. Ya, hospitality ini mencakup greetings ya, bagaimana cara menyambut, ya bagaimana menyediakan makanan, minuman, ya kemudian bagaimana kondisi toilet dan washroom ya, bagaimana
pelayanan yang diberikan di dalam waiting facilities kayak lounge room, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam hospitality, dalam keramah tamahan, kita harus merekrut karyawan yang betul-betul bisa memberikan kehangatan, bisa menyambut dengan baik, ya, dan bisa dengan mudah untuk memberikan pertolongan dengan kondisi yang ramah. Oleh karena itu, penting untuk didukung dengan adanya physical evidence. Physical evidence seperti yang sudah kita pernah pelajari, yaitu contohnya adalah waiting room di sini ya. Waiting room itu harus misalkan dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman, kemudian ada entertainment-nya seperti televisi, newspapers, magazine, komputer, internet, dan sebagainya. Lalu seorang karyawan yang ditugaskan di dalam hospitality harus mampu menyambut dengan keramah tamahan, misalkan dengan sapaan, hello, ya, kemudian thank you, ya. Meskipun customer tersebut, ya, misalkan dia tidak membeli atau tidak mengkonsumsi jasa kita. Oke, ini ada pertanyaan. Kalian sudah belajar Mandarin, apa yang menjadi kata selamat datang dalam bahasa Mandarin? Ada yang ingat? Ada yang tahu Huanying, ya, Huanying itu artinya selamat datang dalam bahasa Mandarin. Oke, itu intermezzo saja. Nah, ini ada salah satu kasus yang baru-baru ini happening di negara Cina, yaitu seorang staff yang ditugaskan mestinya dia melayani dengan ramah, dengan hospitality, akan tetapi dia dengan emosi, ya, dengan mengatakan turis yang dari Cina itu orang miskin, nggak punya duit, karena dia turisnya tersebut tidak membeli. Langsung saja kita lihat videonya ya. Ya, itu katanya ya, 2 turis Cina dihina oleh penjaga toko karena katanya dia cuman lihat-lihat, kemudian dia nggak membeli, ya. Kemudian penjaga toko mungkin sudah terlalu kesal, meladeni tapi nggak dibeli, ya. Sehingga dia bilang kalau kalian kere, kalau kalian miskin, nggak usah jalan-jalan, ya. Gitu. Ya. If you don't have money, don't travel. Kalau kau nggak punya uang, ya nggak usah jalan-jalan gitu. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, elemen yang berikutnya adalah safekeeping. Ya, safekeeping ini berbicara ketika customer menggunakan atau mengkonsumsi jasa kita, ya, mengunjungi tempat usaha kita, mereka tentu harus merasa nyaman, ya. Merasa nyaman ini bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalkan kita menyediakan contohnya tempat parkir yang cukup nyaman. Kemudian yaitu layanan yang istilahnya ramah buat anak. Misalkan dalam restoran ketika mereka membawa anak, ya tentu kita sediakan bangku yang khusus anak-anak. Itu. Atau misalkan ketika kita makan di bandara gitu ya, di restoran bandara, kantinnya atau kafetarianya menyediakan layanan untuk penyimpanan bagasi gitu ya. Sehingga kita merasa aman ketika makan dan sambil meninggalkan barang kita dalam tempat penyimpanan gitu. Ya pada intinya gitu ya, konsumen ketika mengkonsumsi jasa atau layanan yang kita berikan, mereka ingin tetap merasa aman terhadap personal possession atau barang-barang yang mereka miliki. Bisa berupa produk barang benda mati ataupun bisa berupa anak-anaknya sendiri untuk bisa tetap aman. Exception atau pengecualian ini biasanya di luar kondisi normal. Artinya ketika customer menggunakan atau mengkonsumsi jasa kita, akan tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar situasi normal. Ya, tentu kita sebagai penyedia jasa harus mampu ya untuk mengatasinya yang disebut dengan exception. Ya, ini bisa berupa handling dengan komunikasi ya. Kita mampu memberikan komunikasi yang baik, memberikan pengertian
atau bisa memberikan problem solving kepada customer kita. Problem solvingnya apa? Mungkin kalian pernah dengar ya, ketika pesawat Lion Air delay, ya, belakangan ini mereka sudah lebih bagus ya dalam sisi pelayanan customer. Sebelumnya kan ketika customer terpaksa harus menunggu pesawat delay 1 jam, 2 jam, 3 jam, customer dibiarkan begitu saja. Tapi belakangan ini mereka sudah lebih baik, yaitu dengan memberikan ya nasi ayam katanya di sini ya. Telat 3 jam, customer diberikan nasi ayam. Kemudian lebih daripada itu ya mungkin mereka dengan exception tadi dioper ke penerbangan lain atau misalkan mereka diberikan penginapan. Misalkan kalau delay-nya terlalu lama atau hingga esok harinya. Gitu ya. Oke, topik selanjutnya itu branding service firms atau bagaimana membranding jasa-jasa atau pelayanan-pelayanan atau perusahaan yang terkait dengan jasa. Branding ini penting ya, branding dalam arti bahwa dengan brand yang kuat, ya customer itu mampu untuk memvisualisasi dan memahami jasa yang kita jual atau kita tawarkan. Lalu branding ini ya dengan branding yang kuat mampu untuk mengurangi ya persepsi dari pelanggan kita, misalkan produk kita itu dianggap kurang baik, kurang ramah, terlalu beresiko, ya. Jadi kalau misalkan suatu produk sudah memiliki branding yang kuat, ya dia mampu untuk meminimalisir persepsi-persepsi orang, gitu ya. Dan yang terakhir branding itu ya, branding yang kuat itu pada dasarnya membuat orang nggak terlalu banyak tanda tanya lagi, nggak perlu lagi try on, nggak perlu lagi test drive, ya. Begitu dia melihat suatu brand yang kuat, yang terkenal, otomatis dia nggak perlu lagi tawar-menawar, uji coba, kemudian test drive dan sebagainya. Dia pasti akan langsung membeli. Salah satu yang paling terkenal sebagai contoh dalam produk jam tangan misalkan yaitu jam Hublot ya. Hublot itu sangat terkenal. Tapi kalau di dalam industri jasa yaitu misalkan penerbangan, kalau misalkan bisa kita ambil contoh yaitu Singapore Airlines ya. Singapore Airlines itu memberikan image yang sangat kuat ya, strong brands di mana mereka betul-betul memiliki layanan yang luar biasa, yang unggul dibandingkan pesaingnya. Sehingga orang begitu ingin mengkonsumsinya udah percaya saja gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, branding itu dapat ya digunakan di 2 level, yaitu level korporat dan level produk. Brand yang ada di level korporat biasanya ya langsung mudah dikenalin, gitu ya. Kemudian memiliki arti, ya, holds meaning to customer, memiliki arti tertentu bagi pelanggan. Kemudian juga merupakan suatu cara khusus bagi perusahaan dalam melakukan bisnis. Itu ya, misalkan kita ambil contoh saja brand Unilever ya. Ini Unilever sangat terkenal di konsumen ya produk-produknya. Kemudian produk brand ya, produk brand ini membantu perusahaan untuk menciptakan atau untuk membangun mental picture of service in consumer minds. Artinya kalau misalkan kita melihat suatu produk ya misalkan contohnya kita ambil contoh perusahaan Coca-Cola. Salah satunya adalah produknya adalah minuman Minute Maid ya, Minute Maid. Ketika orang bicara tentang produk Minute Maid, yaitu salah satu produk Coca-Cola, ya ketika dia sudah mengkonsumsi produk tersebut dan merasa suka dan puas gitu, itu bisa membantu perusahaan ya Coca-Cola brandnya itu menjadi lebih kuat lagi. Oke, yang kedua itu helps clarify value proposition. Ya artinya produk brand itu membantu ya konsumen untuk tidak lagi memilih-milih produk yang mana yang akan dikonsumsi. Ketika suatu produk dengan brand yang melekat pada dirinya, konsumen tentu akan langsung membeli produk tersebut. Sebagai contoh, kita ambil contoh di sini adalah tadi
eh, perusahaan penerbangan ya. Ketika kita berbicara tentang low cost airlines, tentu konsumen akan langsung ingat dengan AirAsia ya, AirAsia. Meskipun ada low cost airlines yang lain-lain yang sedang berkompetisi di pasar yang sama, tapi konsumen ya dengan image yang sudah diberikan AirAsia selama ini ya membuat konsumen lebih memilih penerbangan dengan menggunakan pesawat AirAsia. Gitu. Oke, lalu bagaimana kita membangun brand untuk perusahaan yang sifatnya jasa? Ada 4 cara. Yang pertama itu branded houses, ya, branded house. Branded house ini maksudnya adalah kita menerapkan brand atau merek yang merupakan merek utama dari sebuah perusahaan untuk unit-unit bisnis keseluruhan, baik yang relevan atau yang terkait ataupun yang tidak terkait sama sekali. Sebagai contoh di sini adalah Virgin Group, yaitu perusahaan yang sebenarnya bergerak di bidang penerbangan ya, Virgin Airlines. Akan tetapi perusahaan ini ya menggunakan strategi branded house. Artinya dia selalu menggunakan Virgin name atau Virgin brand untuk setiap bisnis yang mereka miliki. Misalkan contoh Virgin Services, Virgin Healthcare, Virgin Media, Virgin Telecommunication ya. Artinya apa? Setiap bisnis yang mereka miliki yang ada di grup Virgin, mereka selalu lekatkan atau selalu labelkan dengan Virgin. Kemudian sub brands ya. Artinya apa? The corporate or the master brand is the main reference point, but the product itself has a distinctive name too. Artinya sebuah perusahaan memiliki suatu brand utama atau brand master yang menjadi acuan. Sebagai contoh di sini adalah Singapore Airlines. Ya, brand acuannya itu adalah Singapore Airlines. Akan tetapi mereka membuat sub brand yang lain yang menandakan bahwa perusahaan atau unit tersebut masih merupakan bagian dari Singapore Airlines. Ya, misalkan di sini Singapore Airlines First Class yaitu penerbangan ya pesawat penerbangan yang kelas Raffles ya. Ada juga Singapore Airlines Suites ya. Jadi merupakan kategori-kategori sub-brand dari Singapore Airlines yang merupakan acuan bagi dua unit jenis penerbangan. Lalu ada strategi endorse brand. Endorse brand ini strateginya itu adalah the product brand dominates but the corporate name is still featured. Endorse brand. Ya, artinya produk dari suatu perusahaan masih mendominasi, tetapi unit-unit usaha yang lain itu ya memiliki brand yang di-endorse dengan nama yang berbeda. Misalkan kalau misalkan kita ambil contoh di perhotelan ya, ada brand JW Marriott, JW Marriott ya. Itu merupakan brand yang mendominasi dalam industri perhotelan dalam grup Marriott. Akan tetapi mereka juga memiliki eh, bisnis yang lain ya, misalkan Marriott untuk resort ya, bukan hotel tapi Marriott untuk resort, Marriott untuk golf atau uh, apa perusahaan yang bergerak di bidang golf ya. Artinya apa? Artinya mereka memiliki brand utama yaitu Marriott, JW Marriott yang mendominasi. Akan tetapi ketika berbicara dengan uh, bisnis-bisnis yang lain yang mereka miliki, mereka berupaya untuk mengendorse produk brand tersebut. Akan tetapi masih merupakan bagian dari JW Marriott. Dan yang terakhir yaitu House of Brands. Ini merupakan strategi house ya, artinya membuat outlet-outlet ya, membuat rumah-rumah. Seperti contoh yang dilakukan oleh Yum Brands. Ya, mereka membuat mereknya atau strategi brandnya terkenal yaitu dengan cara membuat banyak outlet restoran. Seperti contoh di sini Yum Brands itu merupakan perusahaan yang menangani banyak outlet yaitu seperti KFC, Pizza Hut, kemudian Taco Bell ya.
Ini merupakan perusahaan yang menggunakan strategi house of brands. Artinya dia banyak membangun outlet-outlet ya kayak semacam usaha untuk rumahnya gitu ya. Tapi di situ melekat brand-brand yang merupakan strategi diterapkan dengan menggunakan house atau outlet gitu. Nah, ini contohnya ya. Ada Pizza Hut, kemudian ada KFC yang mereka membuat strategi of house of brand strategy ya, house of brand strategy. Ya, mereka dengan membuat banyak house atau kayak semacam outlet, kemudian mereka mengelola brandnya yaitu Pizza Hut, mengelola KFC ya, Taco Bell gitu. Oke, lalu apa itu brand equity? Ya, mengapa penting dalam service atau industri jasa? Brand equity is the value premium that comes with a brand. It is what customers are willing to pay for the service beyond what they are willing to pay for a similar service that has no brand. Artinya, brand equity ini adalah sesuatu yang nilainya paling premium, paling tinggi dari suatu merek. Nah, dengan adanya brand equity ini, konsumen yang nggak akan pernah berpikir untuk membeli dari penyedia yang lain. Ya, ketika kita berbicara apa contohnya perusahaan yang bergerak bidang jasa. Kita ambil contoh lah perusahaan hotel ya, hotel. Ketika kita berbicara hotel yang bintang 5, ya tentu orang kepikirannya yaitu JW Marriott ya, JW Marriott atau Hilton ya, ketimbang merek-merek lain ya, gitu. Oke, jadi untuk bisa membangun suatu brand equity atau brand yang memiliki nilai yang paling premium yang membuat customer untuk tidak akan pernah beralih ke produk dari pesaing, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu companies presented brand. Ini caranya yaitu mainly through advertising, service facilities, and personal. Artinya perusahaan tersebut ya untuk bisa memperkenalkan brand, dia melakukan iklan, kemudian melalui personelnya, yaitu SDM-nya. Siapa? Yaitu merupakan personel lini depan. Ya, kalau misalkan di perbankan, bisa saja itu mulai dari satpamnya atau security-nya, kemudian teller atau customer service. Kalau misalkan di perguruan tinggi, ya bisa saja itu petugas pendaftaran atau misalkan dosennya sendiri gitu ya. Yang kedua yaitu external brand communication ya, from word of mouth and publicity. Ya, ini biasanya dari mulut ke mulut. Ketika orang sudah percaya dengan produk jasa kita, tentu orang akan melakukan istilahnya ketok tular atau mulut ke mulut untuk membantu mempromosikan. Ketiga yaitu customer experience with company. Ya, what the customer has gone through when they patronize the company. Misalkan customer itu diajak terlibat ya di dalam perusahaan. Misalkan contohnya sekarang itu cukup sering ya perusahaan-perusahaan itu terbuka menerima kunjungan dari konsumen. Sebagai contoh, misalkan perusahaan-perusahaan Garuda, misalkan Garuda Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, mereka menerima company visit dari banyak perguruan tinggi, khususnya mahasiswa-mahasiswa ataupun dari media untuk merasakan, gitu ya. Kemudian brand awareness, the ability to recognize and recall a brand when provided with a cue, gitu ya. Artinya ketika konsumen tadi sudah mengalami yang namanya advertising, ya, melihat iklan, kemudian bersentuhan langsung dengan personel, artinya konsumen tersebut sudah mulai aware atau sudah mulai menyadari bahwa brand, misalkan brand X itu sudah familiar di dalam pemikiran mereka. Oke. Kemudian brand meaning, yaitu what comes to the customer's mind when a brand is mentioned. Apa
arti dari sebuah merek. Ketika seorang customer itu ditanyakan, sebagai contoh, ketika kita bilang, kembali lagi ke perusahaan yang bergerak di bidang hotel, JW Marriott, apa yang menjadi respon pelanggan ketika mendengar brand JW Marriott? Ya, yang pasti luxury, yaitu mahal, tapi bintang 5 dan memuaskan. Ya, memuaskan dalam arti akomodasi atau ruangannya bersih, luas, makanannya enak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan yang terakhir itu adalah paling puncak, brand equity, yaitu the degree of marketing advantage that a brand has over its competitors. Ya, ketika suatu merek sudah berada pada level ini, ya itu memberikan keuntungan bagi pemasaran. Ya, artinya apa? Artinya ya meskipun seorang konsumen ditawarkan dengan produk-produk yang baru dengan produk-produk kompetitor, ya dia akan tetap memilih produk yang sudah memiliki brand equity, yang sudah melekat di dalam benak atau pikirannya, gitu. Ya, oke. Nah ini ya skema atau diagram service branding model. Companies presented brand, ya, itu bisa memberikan impresi brand awareness, external brand communication seperti tadi word of mouth, ya, dari mulut ke mulut, itu bisa membantu brand awareness. Oke. Lalu external brand communications, ketok tular atau word of mouth tadi, itu juga bisa membantu brand meaning. Nah, artinya ketika ditanya arti dari suatu brand dalam benak pikiran konsumen, dia bisa langsung menjawab, oh produk ini, oh itu sangat baik, ya, sangat memberikan kepuasan, sangat tidak mengecewakan. Pokoknya pelayanannya yang terbagus, gitu ya. Lalu customer experience with company. Customer experience kayak tadi misalkan perusahaan terbuka menerima kunjungan, ya konsumen diajak untuk merasakan bagaimana perusahaan tersebut dalam memproduksi layanan. Ini bisa memberikan brand meaning juga. Oke, sorry. Nah, dari brand awareness dan brand meaning tadi, inilah yang nantinya akan bisa menciptakan brand equity, ya. Artinya brand equity adalah nilai value yang premium, yang paling tinggi, yang paling berharga, yang tidak bisa merubah pendirian dari customer meskipun dia dihadapkan dengan merek-merek yang lain. Gitu. Ya. Baik. Demikian kuliah manajemen pemasaran jasa terkait developing service brand and products. Ini ada pengumuman, minggu depan itu libur, ya. Dan minggu depan juga nanti Bapak akan bagikan apa yang menjadi midterm project assignment buat kalian. Gitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Ya, kita berjumpa lagi.